Halo teman-teman semua, kembali lagi kita bahas buku ini ya, NLP The Path to Excellence. Saya mau buat serial tentang NLP Presuppositions atau presuposisi NLP. Karena saya ingat kayak saya belum pernah bahas ini dalam bentuk video, dan sudah sejak lama di dalam pelatihan NLP juga kita nggak bahas secara eksplisit ya. Seluruh presuposisi ini kita selalu masukkan di dalam pembahasan tentang model atau teknik NLP. Mengapa? Ya karena kadang-kadang jadi kepanjangan, jadi terlalu teoritis. Padahal ya sebenarnya ini materi yang sangat esensial gitu. Tapi tidak cukup banyak orang yang punya kesabaran ya untuk mendalaminya. Ya mungkin bentuk video yang begini, yang serial, yang sedikit-sedikit itu akan bisa memudahkan buat teman-teman memahami. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Presuposisi NLP itu ada banyak. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi apa maksud dari presuposisi NLP? Kata presuposisi sebenarnya istilah yang bukan dari NLP, yaitu di dalam kajian-kajian keilmuan, filsafat ilmu atau filsafat sendiri sudah banyak ya. Saya juga sempat bahas soal maksud dari istilah ini. Bisa diterjemahkan sebagai praanggapan ya, atau pra-pengandaian gitu ya. Intinya adalah setiap ilmu itu pasti punya asumsi-asumsi dasar. Nah, nggak cuma setiap ilmu, setiap kalimat bahkan ya. Saya bicara begini, paling tidak ada asumsi dasar bahwa teman-teman yang nonton itu orang Indonesia, gitu kan. Makanya saya pakai bahasa Indonesia. Jadi ya saya nyantai aja ngomong pakai bahasa Indonesia, menjelaskan NLP karena saya anggap teman-teman yang nonton yang ngerti bahasa Indonesia. Saya nggak perlu misalnya menerjemahkan penjelasan saya ke dalam bahasa Inggris misalnya gitu kan, pakai bilingual begitu. Kenapa ya? Saya asumsi aja teman-teman mengerti bahasa Indonesia. Nah, tapi itu kan asumsi yang saya sadari ya, makanya bisa saya ceritakan. Nah, seringkali ada asumsi yang tidak saya sadari gitu ya. Jadi ada anggapan dan ada praanggapan gitu ya. Nah, kalau contoh yang mungkin istilahnya lebih mendalam lagi ya, di Indonesia kebanyakan penduduknya religius ya, karena kita punya Pancasila ya. Jadi ketuanya mahasiswa kan mengandaikan kita tuh orang religius, sehingga di Indonesia itu kita biasa saling ngasih nasihat ya soal ya sabar aja, nanti juga Tuhan kasih jalan. Nah, itu kan nasihat yang biasa ya diungkapkan orang di Indonesia, even lintas agama gitu ya. Karena meskipun agama pilihannya beda-beda, tetapi ada peranggapan gitu bahwa orang yang diajak ngomong ini beragama juga gitu kan. Nah itu ya, jadi itu namanya presuposisi ya, peranggapan atau pra-pengandaian. Jadi setiap kalimat yang kita ungkapkan pasti ada begitunya. Nah begitu pula ilmu, apalagi ilmu ya, kalau sudah jadi sebuah ilmu itu pasti ada pengandaiannya. Jadi ilmu itu, even ilmu yang termasuk ilmu yang dibilang empiris ya, di sains yang kita pelajari sekarang ya, ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari kan yang secara formal ya lewat sekolah itu kan pasti pakai sains ya, ilmu pengetahuan ilmiah lah gitu. Ternyata ya tidak lepas dari pengandaian-pengandaian yang belum tentu ilmiah gitu ya. Ya belum tentu gitu ya. Nah, di dalam psikologi itu ada banyak mazhab ya. Nah, tiap mazhab punya pengandaian sendiri-sendiri gitu. Misalnya di dalam psikologi yang barat ya, yang klasik gitu, alirannya namanya psikoanalisa. Psikoanalisa itu punya pengandaian bahwa manusia itu punya dua bagian dalam pikirannya, ada kesadaran dan ketidaksadaran.
sebagian besar perilaku manusia ditentukan dari ketidaksadaran, dan ketidaksadaran itu adalah produk dari masa lalu. Nah dari situlah lahir treatmentnya ya. Treatmentnya adalah, kalau ada orang punya problemnya itu ada di ketidaksadaran itu sumber dari masa lalu, maka ditelusuri itu kisah masa lalunya yang tercermin lewat mimpi biasanya. Nah maka ada metode namanya tafsir mimpi gitu. Jadi ada metodenya itu berangkat dari pengandaian gitu. Nah NLP itu merupakan ilmu yang sifatnya sudah apa istilahnya ya, integrasi antar berbagai mazhab di dalam psikologi dan di luar psikologi gitu ya. Kan tidak ada ilmu yang betul-betul eksklusif ya, psikologi aja. Psikologi juga terpengaruh oleh ilmu-ilmu lain. Nah NLP itu ilmu yang seperti itu ya, karena dia ilmu yang ada di tataran pragmatis gitu ya, ilmu yang lebih fokus kepada hasil atau dampak, maka dia terpengaruh oleh banyak ilmu lain di dalam psikologi sendiri maupun di luar psikologi. Nah salah satu misalnya ya presuposisi yang diyakini di dalam NLP itu adalah lahir dari psikologi kognitif misalnya ya, bahwa manusia itu punya unsur kognitif dalam pikirannya ya, kesadaran tadi itu cikal bakalnya dari psikoanalisa juga, Sigmund Freud juga, tetapi sudah dipandang kognitif itu sesuatu yang apa ya, yang sifatnya konstruktif gitu ya, bisa dibangun, bisa dikelola, bisa dimanipulasi. Nah, jadi tidak lagi dia sesuatu yang given, produk dari masa lalu yang tadi harus ditelusuri ke masa lalunya, nggak gitu juga ya. Manusia itu punya sisi kognisi yang kemudian kognisinya itu bisa dimanipulasi gitu. NLP juga punya unsur pengaruh dari behaviorisme juga. Behaviorisme itu mengandaikan manusia itu seperti tanda kutip ya, hewan atau mesin yang perilakunya itu hasil dari kebiasaan, dan kebiasaan itu datang dari proses pengkondisian. Nah NLP itu terpengaruh itu juga ya, makanya nanti ada proses repetisi di dalam NLP ya, latihan-latihan yang sifatnya. Kenapa di NLP itu ada pattern misalnya, ada banyak tekniknya, ada langkah-langkahnya bisa dipelajari, bisa dilatih. Itu kan spiritnya datangnya dari behaviorisme ya. Proses pembelajaran ya, psikologi belajar. Nah NLP juga datang dari psikologi humanistik ya, yang meyakini bahwa manusia itu punya potensi, punya keinginan untuk mencapai sesuatu, punya potensi untuk diaktualkan gitu. Nah maka dari itu NLP memandang manusia itu punya sumber daya ya. Kalau dia lagi punya problem, dia punya kok sumber daya untuk mengatasi problemnya, cukup difasilitasi aja ya gitu ya. Apalagi kalau bicara dia manusia yang sudah sehat kemudian pengen mencapai tujuan, nah dia punya sumber daya, maka kita nggak perlu banyak-banyak ngajarin, kita tanda kutip ya cukup mendampinginya memanfaatkan sumber daya itu. Nah itu datangnya dari psikologi humanistik gitu. Jadi banyak lah ya intersectionnya dengan pandangan-pandangan di psikologi maupun di luar psikologi. Yang di luar psikologi misalnya teori sistem ya, teori sistem bahwa dunia ini ya selalu ada di dalam sistem ya. Bahkan dunia ini adalah sebuah sistem gitu. Nah maka dari itu nanti kalau di belajar NLP, di dalam pilar-pilar NLP itu ada namanya pilar ekologi ya. Pilar ekologi itu pilar yang meyakini ya manusia itu hidup dalam sistem diri maupun luar diri. Maka kalaupun kita kalaupun kita menggunakan sebuah teknik untuk mentreatment diri kita, maka di bagian akhir itu pasti harus ada cek ekologi. Nah itu berangkat dari pengandaian tadi, presuposisi bahwa kita hidup di dalam sistem. Nah awal mulanya waktu NLP digubah gitu ya oleh para foundersnya, presuposisi ini belum eksplisit ya. Di dalam buku ini kan saya kumpulkan ada 20 presuposisi yang saya adaptasi, saya terjemahkan dari buku The User's Manual for the Brain karya Pak Michael Hall sama Pak Bob Bodenhamer. Nah, beliau juga coba ngumpulin dari berbagai sumber. Jadi asal muasalnya
itu katanya dulu belum ada ya, di awal-awal NLP belum ada rumusan ada sekian presuposisi kita nih gitu, semacam manifestonya belum ada ya. Kan kadang-kadang kalau satu komunitas bikin ilmu baru itu salah satu yang dibuat kan semacam manifestonya gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak yang zaman sekarang itu ada di dunia desain, ada ilmu design thinking gitu ya, atau agile metodologi gitu, itu kan ada tuh agile manifestonya ya kan, ada resmi dokumennya tuh. Cuman dulu komunis tuh punya komunis manifesto gitu. Nah, si NLP ini awal mulanya nggak ada, jadi dia ngalir begitu saja terbentuknya. Tapi saya mengira ya, dalam percakapan itu muncul ya. Di kalimat-kalimat preposisi itu muncul dalam percakapan para foundersnya. Nah, saya pernah nanya sama Pak Michael Hall, bagaimana awal mulanya ada presuposisi NLP, atau waktu itu saya lupa, kalau saya nanyanya sebenarnya presuposisi NLP itu asal muasalnya dari mana dan ada berapa, kalau nggak salah pertanyaan saya gitu. Terus dia jawab ya, tidak sejak awal, katanya yang pertama kali mengumpulkan dalam bentuk dokumen itu adalah Robert Dilts ya. Ya, Robert itu termasuk generasi awal juga ya, generasi awal di NLP. Nah, beliaulah yang memang menulis banyak buku tentang NLP, dan katanya salah satunya mengumpulkan tadi tuh presuposisi NLP. Dari situ kemudian artinya para trainer lain ya mencoba untuk ya mungkin pakai versinya Robert Dilts, mungkin dilengkapi, mungkin diedit gitu ya. Memang nggak pernah ada pertemuan para founders untuk membahas sebenarnya presuposisi kita apa aja sih, nggak pernah ada sih. Jadi ya bebas aja, kenyataannya begitu ya. Makanya Pak Michael Hall dan Pak Boden Hammer tuh ngumpulin, kata dia ada 20 ya. Dari seiring waktu sih saya mengira ini bisa diringkas juga ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, udah jadi buku, kita bahas aja yang di buku ya. Misalnya nomor 1 ya, yang paling terkenal adalah the map is not the territory. Peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Mungkin saya langsung gabungkan dengan yang nomor 2 ya, people respond according to their internal maps. Ini tadi menurut saya ini sepaket ya. Jadi the map is not the territory sebuah metafora ya. Peta itu bukanlah wilayah yang sebenarnya. Peta itu adalah representasi internal dalam pikiran kita. Jadi dalam human model of the world-nya NLP itu kan, kita itu sehari-hari itu mengalami berbagai kejadian ya. Kejadian itu difilter di dalam pikiran kita, lalu hasil filteringnya itu menjadi namanya representasi internal ya. Kalau di kelas ILC saya kasih istilah mudah dulu lah, pikiran. Nah, itu tidak sepenuhnya tepat, saya tahu ya, bagi para pembelajar NLP yang sudah advance bilang nggak begitu. Tapi ya nggak apa-apa, untuk pemula ambil aja itu dulu ya, supaya mudah paham. Jadi antara pikiran yang ada di kepala kita dengan yang di kenyataan itu tidak sama, karena ada proses filteringnya tadi itu. Ada delesi, generasi. Nah, jadi the map itu adalah pikiran, tidak sama dengan teritori atau kenyataan. Nah, masalahnya ya, people respond to their internal map ya. Manusia tuh meresponnya ke pikirannya sebenarnya, bukan ke kenyataannya. Gitu. Jadi teman-teman tuh nonton video ini sampai habis gitu bukan karena merespon saya sebenarnya, tapi merespon pikiran teman-teman. Ini udah berapa menit teman-teman nonton kan, kok mau ya. Kadang-kadang orang kan zaman sekarang nggak mau nonton video yang panjang-panjang gitu ya, sukanya cuman paling lama semenit. Kok mau nih nonton sampai menit kesekian? Itu bukan karena videonya menarik ya, tapi karena teman-teman misalnya punya pikiran, saya butuh nih gitu, menarik nih bahas preposisi, belum pernah nih saya dalemin gitu. Atau minimal ada videonya Mas Teddy, kasihan kalau nggak ditonton. Nah, itu kan representasi internal yang ada dalam pikiran masing-masing. Itulah yang sebenarnya mendorong teman-teman tetap nonton video ini. Sebaliknya, kalau video yang sama teman-teman tonton, kalau isi pikiran teman-teman adalah ntar aja nontonnya, agak panjang nih kayaknya, gitu ya. Atau mungkin aduh boring nih videonya. Nah, itu
atau mungkin udah pernah itu yang ada di pikiran teman-teman, itu yang membuat teman-teman akhirnya nggak lanjutin nonton gitu. Nah, jadi nonton atau nggak nonton tuh bukan ditentukan oleh video ini ya, tapi oleh representasi internal atau isi pikiran teman-teman gitu. Nah, ini implikasinya sangat luas ya di dalam NLP ya. The map is not the territory itu implikasinya sangat luas. Karena kita itu merespon kepada map kita dan map kita itu tidak sama dengan kenyataan, berarti kita perlu sangat cermat dengan isi pikiran kita dong. Ya kan? Karena isi pikiran itulah yang menentukan tindak tanduk kita, tindakan kita. Bukan kenyataannya gitu. Jadi kalau seandainya saya punya gaji sekian di pekerjaan, lalu kemudian saya merasa kok saya nggak diapresiasi ya, kerja sekian tahun gaji nggak naik-naik, itu bukan gajinya itu yang bikin saya merasa tidak diapresiasi, saya kemudian akhirnya saya jadi malas-malasan kerja. Bukan gajinya itu. Mungkin secara fakta gajinya nggak naik-naik, tapi bukan itu yang bikin saya jadi malas kerja. Yang bikin saya malas kerja adalah pikiran saya yang mengatakan tadi, udah bertahun-tahun kok nggak naik-naik gaji. Nah itu, ya kan. Nah, artinya yang menyebabkan saya termotivasi nggak termotivasi, serius nggak serius kan bukan kenyataannya, tetapi pikiran yang ada di dalam diri saya sendiri, yang merupakan sebenarnya sebuah keputusan yang saya buat. Apa yang mau saya pikirkan itu kan keputusan saya. Betul bahwa pikiran saya bisa dipengaruhi dari luar, bisa distimulus, tetapi bertahan atau tidaknya pikiran itu dalam diri saya, mau saya tetap pakai, mau saya buang, itu ada di dalam diri saya. Karena the map is not the territory, padahal people respond to their internal map. Ini mendasar sekali kan. Nanti ini jadi dasar misalnya teknik namanya submodality editing ya. Jadi ketika kita punya kesadaran ya akan cara kerja pikiran kita tuh ada strukturnya gitu. Ternyata setelah dipelajari di NLP, kenapa kok strukturnya itu bisa diotak-atik ya? Bayangan saya tentang sebuah kejadian itu bisa diotak-atik. Terus kok bisa merubah perasaan? Kok bisa mengubah tindakan gitu kan? Misalnya kok bisa orang yang ada teknik namanya visual kinesthetic dissociation atau phasphobia cure nama lainnya. Itu teknik bisa bantu orang nyembuhin fobia yang udah bertahun-tahun tuh. Cuman dengan cara dimanipulasi otak-atik struktur pikirannya. Kok bisa gitu? Padahal misalnya kejadian fobianya udah lama dan dia bertahun-tahun nggak bisa ngatasi itu. Ya karena the map is not the territory and people respond to the map. Orang fobia itu tidak merespon stimulus fobianya pertama kali. Orang fobia itu merespon peta dia yang masih dia miliki yang memicu reaksi fobianya. Nah itu yang dimanipulasi. Nah kok itu yang jadi fokus NLP? Nah kan NLP punya keyakinan the map is not the territory and people respond to the map. Gitu ya kan misalnya. Misalnya NLP ada teknik namanya well-formed outcome gitu ya. Nah, di teknik itu proses bikin goal yang sangat baik, dan setelah dibikin goal ada proses internalisasi pakai teknik namanya mind to muscle gitu ya. Kok habis bikin goal pakai mind to muscle sih gitu kan, diulang-ulang dalam pikiran gitu ya, diinternalisasi ya. Karena nanti yang menentukan saya eksekusi apa enggak goal itu bukan semata-mata saya punya goal yang bagus, tapi goalnya itu harus saya internalisasi dulu di dalam pikiran saya. Kan saya merespon terhadap goal itu bukan yang ada di kenyataan, kan belum jadi tuh goalnya ya. Saya kan butuh bertindak, tindakan saya datang dari perasaan saya datang dari pikiran saya. Jadi saya harus memasukkan goal tadi, rencana tadi ke dalam pikiran saya, sehingga saya merasakan ini memang realistis dan saya butuh dan saya eksekusi gitu. Makanya tekniknya diulang-ulang tuh di dalam mind to muscle gitu. Kok di dalam Essential Life Course atau di NLP lah modul 2 gitu ya, kita pelajari
kok proses pacing ya, connect sama orang, building rapport sama orang itu kok dimulai dengan teknik namanya rasa tersambung sih. Rasa tersambung itu sebuah teknik yang saya bayangin orang yang mau saya bangun hubungannya, kemudian saya rasain dulu dalam diri saya ada rasa tersambungnya enggak. Kalau belum ada, saya otak-atik dulu supaya saya ngerasain rasa tersambung. Lah kok itu sih? Kenapa nggak langsung aja bangun koneksi sama dia? Loh, justru problemnya di situ. Saya tuh malas bangun hubungan sama dia. Malas bertindak karena tindakan saya datang dari perasaan saya datang dari pikiran saya benerin dulu gitu. Saya benerin dulu sehingga ada dorongan buat saya bangun keakraban sama dia, saya akan bertindak gitu. Jadi titik pijaknya tuh pikiran kita dulu ya. Jadi ini menariknya ya, si presupposisi the map is not the territory and people respond to their internal plan tuh di situ. Nah memang akhirnya center dari ilmu NLP itu memang seolah-olah adalah self ya. Itu sisi kalau mau dikritik ya bagian itunya ya. NLP itu memang ilmu yang nuansanya tuh self banget gitu ya. Self banget, yang ngomongin soal diri banget ya, aku banget gitu. Ya nggak apa-apa juga ya, memang dalam banyak situasi memang kita harus bergerak dulu ya, baru kemudian lingkungan mungkin akan mengikuti. Atau ya di dalam khazanah nanti namanya neurological level ya. Ya lingkungan tuh memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi bisa kita pengaruhi lewat tindakan kita kan. Ya kan, misalnya rumah saya ini berantakan, kan nggak bisa rapi sendiri kan. Ya, tapi bisa saya rapikan dengan tindakan saya kan gitu kan. Jadi senternya self juga. Gaji saya nggak bisa naik sendiri ya kan, yang naikin gaji saya kan perusahaan tempat saya kerja gitu. Tapi bisa saya pengaruhi lewat dua hal ya, kinerja yang lebih baik, kemampuan yang lebih tinggi gitu kan. Kalau saya punya dua ini ya kemungkinan gaji saya dinaikkan, kalaupun nggak di perusahaan ini di perusahaan lain kan gitu kan. Nah, kira-kira gitu teman-temannya. Jadi titik pijaknya selalu adalah soal self ya. Jadi dua presupposisi ini mendasar sekali. The map is not the territory, people respond to the map. Kadang-kadang dua presupposisi ini suka dipakai buat menjustifikasi perilaku orang. Saya omongan saya bikin tersinggung, lu bilang itu kan mapmu aja, jangan baperan lah jadi orang. Nah, itu penggunaan yang nggak tepat sebenarnya ya, karena justru center di NLP itu self saya. Kalau saya sudah tahu bahwa orang itu bisa tersinggung karena kata-kata saya, maka seharusnya justru saya pilih kata-kata saya dengan baik. Masa saya sengaja pengen menyinggung dia? Kan enggak dong. Saya kan pengennya hubungan saya baik. Saya pengennya dia mungkin mau menerima pendapat saya. Nah kan justru saya hindari kalimat yang bisa memicu dia tersinggung kan. Gitu. Maka saya justru duluan menggunakan presupposisi itu. Bentar. Ini saya ngomong begini, kira-kira menyinggung nggak buat dia. Nah, map saya mesti saya bedah dulu, saya beresin dulu. Jadi, the map is not the itu penggunaannya, nuansanya ke kita dulu ya, baru ke orang. Nah, tapi nanti kasih ke orang begini cara kerjanya. Karena kita pengen pengaruhi perilaku orang kan nggak bisa kita pengaruhi secara langsung. Perilaku orang dipengaruhi oleh mapnya dia. Ya, mapnya dia juga nggak bisa saya pengaruhi secara langsung ya kan. Yang bisa saya pengaruhi apa? Tindakan saya. Maka bagaimana saya bertindak sehingga dalam mapnya dia itu sesuai dengan harapan saya. Saya pengen mengapresiasi gimana saya bertindak saat mengapresiasi, sehingga dalam pikiran dia memang betulan saya tuh pengen apresiasi, bukan ngejek misalnya gitu ya. Saya pengen kasih anggota tim saya pekerjaan yang menantang ya, dalam rangka men-challenge dia ya, supaya dia terlatih lah gitu, kompetensinya naik. Nah itu kan pikiran saya kan. Nah gimana cara ngomongnya ya supaya ketangkepnya dalam map dia itu seperti yang saya harapkan. Nah itu juga implikasi dari the map is not the territory, people respond to their internal map. Karena saya tahu cara kerja dirinya seperti itu, ya saya berlatih nanti yang namanya ilmu framing ya kan.
Saya berlatih yang namanya raport gitu. Nah, titik pijaknya saya dulu. Gitu ya. Gitu kira-kira. Sampai sini dulu ya. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.